Ini desa Kalianyar Kuningan dek. Makasih pak. Sama-sama dek. Aku tak habis pikir, kenapa bisa sampai di Kuningan. Aku segera wudhu, dan kembali ke tempat di mana Kiai duduk. Aku selama sholat Jumat masih tak habis pikir dengan yang kualami, benar-benar tak masuk akal, bagaimana bisa terjadi. Ini jelas-jelas bukan mimpi. Kalau dulu aku diajak ke kampung Dayak oleh Kiai tapi dalam mimpi, walau akhirnya aku tahu itu adalah nyata, sekarang ini bukan lagi mimpi, semua nyata adanya, wajar sewajar-wajarnya. Selama sholat sampai selesai aku tak berani meninggalkan Kiai, takut kalau ditinggal bagaimana aku pulang nanti, sampai sholat Jumat selesai dan semua orang pergi, aku duduk menyanding Kiai. Ini namanya ilmu Rogo Sukmo, tingkat menengah, tingkat di atasnya lagi bisa melipat bumi, sehingga bisa sholat di Makkah, di atasnya lagi bisa menjadikan diri menjadi banyak sesuai kehendak hati, sehingga bisa sholat di berbagai tempat, dan tingkatan paling rendah yaitu melepas sukma, meninggalkan raga. Pejamkan matamu mas, aku segera memejamkan mata. Beberapa detik kemudian, terdengar lagi suara Kiai, sudah. Buka mata, aku pun membuka mata dan aku heran karena telah kembali di rumah Kiai. Bisakah saya mempelajari ilmu itu Kiai? Semua orang bisa mempelajarinya, harus menjalankan puasa dan laku yang berat, sebenarnya ilmu Allah itu teramat banyak, jikalau semua air dibuat tinta, semua pohon dibuat pena, umur kita panjang dari masa Nabi Adam diciptakan, sampai sekarang, lalu setiap waktu kita menulis ilmu Allah, kemudian mempelajari, dan mengamalkan, niscaya ilmu itu tak akan habis, walau umur kita berlipat-lipat lagi, orang Islam saja kalau mau sungguh-sungguh ilmu Allah, maka sebetulnya tak perlu merasa takut kelaparan, dan tak akan pernah merasa sedih, tak membutuhkan pesawat. Tapi karena telah terjajah oleh kepentingan dan tersihir oleh nikmat dunia, jadi ilmu Allah tak diperdulikan lagi, iman cuma diucapkan di lisan tak melewati tenggorokan, jangankan mendapatkan ainul haq, mata telanjang aja menjadi buta, aku manggut-manggut saja mendengar penjelasan Kiai, saat mengalami itu aku masih menjalankan puasa 41 hari. Memang ilmu dari Kiai ini aneh, jadi tak pernah diajari, tak pernah ada pengajaran kanuragan, tak pernah ada pengajaran pengobatan, tak pernah ada pengajaran apapun, hanya ada pengamalan, amalan-amalan untuk menjernihkan hati, dan mendekatkan diri pada Allah dengan segala laku, tanpa mengharap balasan dari Allah, bahkan tanpa menganggap amalan itu ibadah. Dibiarkan mengalir begitu saja. Wajar seperti air sungai yang mengalir melewati celah-celah batu kadang membentur karang menikung membalik berpencar berkumpul untuk menuju muara laut makrifat, hikmah, dan kesempurnaan. Di antara para santri mungkin aku yang paling getol puasa. Aku ingat waktu puasa pertamaku jalani 20 hari, karena mondok sambil kerja. Jadi aku bekerja di Jakarta. Untuk makanku di pondok. Ada tawaran kerja melukis airbrush di Cipinang Indah. Aku pun berangkat ke Jakarta, dan mencari rumah kontrakan. Kesana sini aku mencari kontrakan, tapi kebanyakan, harganya di atas isi kantongku, padahal aku harus ngirit, seharian aku jalan, naik angkot, tanya sana sini, sampailah aku di daerah Duren Sawit, Jatinegara, karena lewat petunjuk orang ada rumah kontrakan yang murah. Tapi hati-hati mas, pada kegak kerasan, banyak hantunya. Kata ibu-ibu yang ngasih tahu sambil wajahnya dibuat mimik ngeri. Aku pun segera menemui pemilik kontrakan, lalu aku diajak ke rumah yang mau ku tempati. Rumahnya cukup besar, bertingkat di belakang, ada kamar mandi, WC, dan 3 kamar serta ruang tamu, cuma sayang tak diurus, jadi amat berdebu. Kalau mau nempati ditempati aja mas, kagak usah bayar,
Gratis, kata pemuda sepantaranku, anak yang punya kontrakan. Loh kok bisa gitu? Ya selama ini kami repot, karena setiap yang ngontrak di sini selalu tak kerasan. Ya alasannya ada hantunya lah, ada setannya, kemudian uang kontrakan diminta lagi, ya kami yang repot, karena uangnya terlanjur kepakai. Apa emang benar ada hantunya? Tanyaku sambil jalan melihat kamar-kamar. Wah kalau saya kegak percaya hal kayak gituan mas, cuma takut kalau benar ada terus saya dicekik. Aku heran dengan penjelasan pemuda ini, wong tak percaya tapi kok ya takut. Akhirnya aku menyetujui, Rizky emang tak kemana, kalau udah dicap untuk kita, ya untuk kita, aku pun menempati rumah itu gratis. Padahal kalau ngontrak rumah segede ini paling enggak 400 ribuan per bulan, wah kalau disuruh nempati gratis kayak gini ya jelas enak lah. Aku segera bekerja membersihkan rumah, menguras bak mandi, mengepel, untung juga di ruang tamu ada televisinya, wah bener-bener bisa kerasan. Tapi aku cuma mau nyari tempat tinggal sampai kerjaan di Cipinang Indah selesai. Besoknya aku mulai kerja membuat motif granit di tembok dan tiang rumah, juga membuat lukisan-lukisan di titik tertentu sesuai permintaan. Juga aku puasa di siang hari dan wirid di malam hari. Wiridnya tak terlalu banyak macamnya, walau hitungannya mencapai puluhan ribu. Karena sambil kerja waktu tak terasa berlalu. Tak terasa 20 hari telah berlalu, ini adalah puasa hari ke-21, dari ilmu yang diajarkan kiai ini hanyalah puasa dasar, setelah ini aku puasa 41 hari, lalu setelah selesai aku puasa 3 bulan, kemudian 7 bulan, kemudian 9 bulan, 1,5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, semua harus dilakukan berturut, artinya misal mau puasa 41 hari, selama 41 hari harus puasa, nah kalau sudah selesai, baru berhenti, mau 1 atau 2 tahun lagi baru puasa yang 3 bulan terserah. Selama aku menempati rumah kontrakan ini adem ayem aja, tak terjadi apa-apa. Aku lebih memilih menempati kamar atas tepat di atas kamar mandi karena lebih dekat ke kamar mandi, walau kadang aku ketiduran di ruang tamu, karena keasyikan nonton TV. Malam ini wirid terakhirku, setelah sholat Isya, aku duduk bersila, tasbih di tangan kananku, dan konter di tangan kiriku. Dudukku kubuat sesantai mungkin, karena wirid ini baru bisa kuselesaikan dalam 3 jam. Napasku tarik panjang dan kusimpan di perut, berbarengan terus aku membaca aurat setelah perutku penuh, dan aku tak kuat menahan napas. Napas perlahan-lahan ku keluarkan, sangat perlahan, sampai aku tak mendengar desah tarikan nafasku. Mulutku tertutup rapat, dan mataku terpejam, sementara hatiku terus membaca wirid tanpa henti. Setelah napasku keluarkan semua, diam sejenak, aku mengulang pernapasan seperti awal, begitu terus sampai wirid selesai, dalam mata batinku aku melihat gelap yang pekat, semua gelap tak berujung tak berpangkal, lalu di jauh sekali kulihat setitik cahaya, aku seperti meluncur ke arah cahaya itu, dan masuk ke dalamnya. Semua serba cahaya putih menyilaukan mata hatiku silau lalu ada cahaya merah, hijau, kuning, biru, dan banyak lagi berpendaran. Lalu aku terseret dalam satu cahaya melesat berputar, sampailah aku di satu ruang yang terang tapi lembut, damai, aku tak tahu ruang apa itu, kurasakan dari pusarku mengalir hawa dingin yang sedang, mendamaikan mengalir ke semua tubuhku. Kadang alirannya kuarahkan ke bagian tubuhku yang pegal-pegal, seketika hilang rasa pegalku. Tiba-tiba angin keras menerpa di sekitarku, aku tetap duduk tenang, angin semakin keras, sampai pakaianku berkibar-kibar, sekejap konsentrasiku buyar, karena sejenak aku berpikir,
bagaimana mungkin ada angin yang keras masuk sedang jendela dan pintu terkunci. Tapi aku cepat berkonsentrasi lagi, dan sampai wirid selesai tak terjadi apa-apa. Setelah melipat sajadah aku pun pergi ke ruang tamu dan nonton TV sambil tiduran di sofa. Tak terasa aku telah lelap, kira-kira jam 3 malam terdengar ledakan di atas genteng. Suaranya keras, sampai aku yang lagi tidur terjaga. Ah, mimpi, pikirku. Duar, duar. Terdengar ledakan keras di atas genteng, suaranya seperti petasan, atau seperti suara Vespa yang di starter lalu meledak dan copot knalpotnya. Aku sempat terbangun karena ada percikan api di atasku. Kukira konsleting listrik, tapi kenapa lampu kamar sebelah tak mati? Memang lampu di ruang tamu tempat aku tidur di sofa, kumatikan, tapi bias cahaya dari kamar sebelah masih bisa membantu mataku mengenali setiap benda di ruang tamu ini. Ah, peduli amat, besok aku kerja maka malam ini aku harus beristirahat cukup. Aku segera membetulkan letak tubuhku agar nyaman, dan segera memejamkan mataku. Tapi baru beberapa menit aku memejamkan mata, ku dengar suara dekat di telingaku, walau kata-katanya tak jelas tapi benar-benar membuatku kaget. Aku pun membuka mata. Betapa terkejutnya aku, tepat 3 jengkal dari wajahku, seraut wajah yang menyeramkan melihatku, wajah orang tua jelek sekali, wajahnya keriputan penuh bisul menggelambir di sana-sini, kepalanya botak, dan rambutnya hanya tumbuh di belakang kepala. Wah, celaka kalau ini orang gila yang masuk ke kontrakanku. Melihatku membuka mata dan bangkit, orang tua itu mundur. "Hei, siapa kau? Orang edan dari mana?" tanyaku membentak. Orang itu mundur dan mengoceh dengan bahasa yang tak ku mengerti. Tanganku terkepal maju mau melayangkan bogem ke wajah orang itu, kulihat wajahnya ketakutan dan mundur-mundur, aku segera berlari melayangkan pukulan ke orang itu. Namun dengan cepat tanpa kusangka-sangka orang itu melompat ke arah tembok, dan hilang dalam tembok. Aku melangkah maju ke tembok di mana orang itu hilang, kuraba tembok semen, ku getok-getok dengan jari, keras. Bagaimana mungkin orang tua itu bisa nembus tembok? Apa mungkin jin, setan, siluman? Tapi kenapa kalau memang jin atau sebangsanya kok malah takut kepadaku? Padahal kalau melihat mukanya jelek banget, mestinya aku yang takut sama dia, bukannya dia yang takut kepada wajah kerenku. Aku kembali ke sofa, membaringkan diri. Kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku sudah tak bisa tidur lagi. Mataku sekali waktu melihat tembok di mana orang tua jelek itu hilang. Kisahku ini kuceritakan kepada Kiai, tapi Kiai hanya ketawa, dan mengatakan kalau menjalani puasa tingkat pertama memang akan bersentuhan dengan dunia gaib, jadi tak masalah. Di puasa yang ke-41 aku juga mendapatkan tawaran melukis di sebuah rumah makan besar di daerah lintas Jalan Raya Serang Pandeglang. Rumah makan itu besar sekali, panjangnya aja sampai hampir mencapai 100-an meter. Di bawah rumah makan itu ada pemancingan. Pemilik rumah makan itu memintaku melukisi semua rumah makannya. Tapi aku menolak karena mungkin setahun bekerja juga tak akan selesai. Padahal aku bekerja hanya untuk sekedar buat makan di pondok, beli sabun dan pasta gigi, apalagi aku orangnya cepat bosan, dan melukis juga kalau lagi mati ya seneng tapi kalau lagi males, ya males.